Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan roleplay tentang pengkajian spiritual pada pasien HIV/AIDS. Saya Rifda Julpia sebagai narator. Di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, terdapat pasien yang menderita penyakit HIV/AIDS. Pasien bernama Intan yang berusia 20 tahun pada awalnya dibawa ke rumah sakit dengan keluhan BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dan tubuhnya mengeluarkan keringat yang berlebih. Pasien mendapatkan perawatan dan minum obat secara rutin, akan tetapi setelah mendapatkan perawatan yang intensif, kondisi pasien bukannya membaik, akan tetapi sebaliknya. Kondisi pasien justru kian hari kian memburuk. Pasien mengalami peningkatan suhu tubuh serta mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dokter dan perawat pun melakukan pemeriksaan kembali berupa tes darah. Ternyata dari hasil pemeriksaan pasien positif terkena HIV/AIDS. Perawat pun memberitahukan hal tersebut kepada keluarga pasien. Keluarga pasien sangat terkejut mendengar hal tersebut dan berniat untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada pasien. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke roleplaynya. Keluarga Intan, Ya, Sus. bisa ikut saya ke ruangan? Jangan dulu. Ada apa ya, Sus? Selamat siang Ibu, Mbak. Siang, Sus. Jadi begini, saya akan menyampaikan hasil dari lab sebelumnya. Apakah Ibu atau Mbak di sini mempunyai penyakit stroke atau yang lainnya? Keluarga kita nggak ada sih ya. Iya, nggak ada, Sus, keluarga kita. Sebelumnya saya mau nanya terlebih dahulu, Intan itu siapa dari Ibu atau Mbak ini ya? Kakak saya, Dok. Oh, kakak. Jadi begini, setelah saya mendapatkan hasil dari lab bahwa saudari Intan itu positif terkena HIV. Yang bener, Sus. Seriusan, Sus. Bisa dilihat dari hasil labnya bahwa saudari Intan positif terkena HIV. Astagfirullah, bukannya itu penyakit mematikan. Itu bukannya penyakit yang lo bisa sembuh ya, Sus? Iya Mbak, HIV itu penyakit yang sangat berbahaya. Nah, HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh si pasien. Jadi sehingga pasien sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit lain. Pada saat ini Intan batuk-batuk yang tak kunjung berhenti itu merupakan salah satu tanda dan gejala bahwa sistem kekebalan tubuhnya sudah terserang oleh virus HIV tersebut. HIV ini adalah salah satu penyakit yang bisa menular. Oleh sebab itu, Mbak Intan akan kami pindahkan ke ruang isolasi. Terus gimana, Sus, pengobatannya? Apa pengobatannya mahal? Soalnya nggak ada duit. Terus kalau udah diobatin bisa sembuh nggak, Sus? Untuk sembuh kemungkinannya sangat kecil, akan tetapi kita akan menekankan pergerakan virus tersebut agar tidak menular dan menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Tapi, Sus, kalau kami boleh tahu penyebab dari HIV itu apa ya? Biasanya virus ini bisa ditularkan dari pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik, atau dari ibu yang terinfeksi HIV yang kemudian menyusui anaknya. Nah, bagaimana dengan pola pergaulan kakak kalian atau saudara kalian? Setahu saya, kakak saya itu kerjanya sering keluar malam dan saya tidak bisa
memantau kakak saya 24 jam karena kakak saya tulang punggung keluarga. Kita berdua dihidupi dengan kakak saya, Sus. Iya sus, kita juga nggak tahu kakak kita kerja apaan. Yang kita tahu pokoknya dia sering keluar malam, dia nggak pernah cerita dia kerja apa. Oh, kalau kayak gitu kita fokus saja sama pengobatan pada kakak kalian ya. Selamat siang. Iya siap. Benar dengan Ibu Intan? Iya sus. Saya lihat dulu ya gelangnya. Ya, dengan Ibu Intan. Sekarang waktunya minum obat dan makan siang, Ibu. Sekarang waktunya minum obat ya, Bu. Ini obatnya. Saya nggak mau minum obat. Buat apa saya minum obat? Kan penyakit saya juga nggak sembuh-sembuh. Bu, sekarang harus minum obat dulu. Kalau misalnya nggak minum obat, gimana mau sembuh? Ibu harus yakin bahwa ada keajaiban yang lebih besar. Allah akan memberikan kesembuhan bagi hambanya yang berikhtiar dan bersabar, Bu. Jadi ibu harus berusaha dulu dengan meminum obat agar kesembuhan. Nggak apa-apa Sus, saya mending mati aja daripada saya harus merepotkan adik-adik saya. Apalagi saya nanti akan membuat malu adik-adik saya. Di dunia ini nggak ada yang tak mungkin, Ibu. Ibu harus percaya hal itu. Ibu juga harus ingat bahwa orang-orang yang di sekitar ibu itu sayang sama ibu, ingin ibu sembuh dari penyakit ini. Sekarang ibu yang harus berjuang untuk melawan penyakit ini demi orang-orang yang ibu sayang. Sekarang apa yang ibu pikirkan? Saya merasa malu dengan masa lalu saya yang sangat suram. Apalagi nanti keluarga saya juga bakalan malu dengan apa yang saya lakukan. Tidak ada keluarga yang akan membenci ibu. Jika ibu hidup itu tidak akan membuat mereka malu, melainkan membuat mereka semua bahagia. Apa benar, Sus? Kalau gitu saya bakal berusaha untuk sembuh demi keluarga saya, Sus. Nah, Bu, sekarang kan sudah waktunya sholat zuhur. Sebaiknya kita sholat zuhur terlebih dahulu dan berdoa untuk kesembuhan ibu, agar Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Sebelumnya, apakah ibu bisa sholat? Maaf Sus, saya belum sholat. Apa suster bisa bantu saya untuk sholat? Baiklah, kalau begitu saya akan tuntun ibu untuk sholat zuhur. Baiklah, sekarang kita lakukan tayamum ya Bu. Caranya, pukulkan kedua telapak tangan ke tembok. Lalu tiup. Kemudian usapkan pada telapak tangan kanan dan kiri. Lalu sebaliknya. Kemudian usapkan ke wajah dengan kedua telapak tangan. Dilakukan sekali usap saja ya Bu. Nah, tayamumnya sudah selesai. Sekarang ibu sholat, niatkan di dalam hati dan mintalah kesembuhan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha penyembuh berbagai macam penyakit.